bagaimana kabarnya kalian adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita mengawali berdoa pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan sehingga ilmu yang kita peroleh mudah kita pahami dan kelak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba perhatikan penggaris ini. Nah, kira-kira panjang penggaris ini berapa? 50. Oke, coba perhatikan kertas ini. Kira-kira panjang dari kertas ini berapa? 30. Oke, nah dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai tentang mengukur berapa sih ya kira-kira panjangnya, berapa sih ya kira-kira lebarnya. Nah, itu berkaitan tentang pengukuran. Nah, pada kesempatan kali inilah kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, apa sih Bu manfaatnya dari kita mempelajari tentang materi pengukuran ini? Manfaatnya dan tujuannya nanti kita biar lebih mengetahui apa saja sih konten atau materi yang terdapat di pengukuran itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, Dek Zainab. Bu mau bertanya, contohnya dalam membeli beras kan satuannya kilogram, dan kalau membeli gula satuannya gram. Kenapa berbeda-beda, Bu? Ya, terima kasih untuk Dek Zainab yang sudah bertanya. Jadi kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai satuan-satuan yang berbeda, khususnya kalau kita beli beras, beli gula dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan tersebut dikip dulu ya. Nanti akan kita bahas pada proses pembelajaran. Nah, nanti secara tidak langsung kita akan tahu. Nah, oke. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan untuk teknis dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, Ibu nanti akan menggunakan sistem kelompok untuk berdiskusi dan kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, Ibu nanti akan memberikan kertas. Nah, kertas ini dia untuk menentukan kelompok. Jadi nanti ada 3, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, karena di sini ada 5 anak, jadi nanti ada 2 kelompok yang terdiri dari 2 anak dan 1 kelompok terdiri dari 1 anak. Nah, biar efisien waktunya, jadi ini kelompok A. Oke, ini kelompok A, dan Zainab kelompok B, dan Ana kelompok C. Nah, setelah kalian mendapatkan kelompok, Ibu nanti akan memberikan 3 shortcut. Nah, shortcut ini yang pertama yaitu berkaitan dengan shortcut definisi, yang kedua yaitu berkaitan dengan shortcut besaran pokok, dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan shortcut besaran turunan. Nah, nanti setelah Ibu memberikan shortcut ini kepada masing-masing kalian, nanti untuk kelompok A itu dia shortcut definisi, kelompok B besaran turunan, dan kelompok C dia adalah kelompok B besaran pokok, dan kelompok C besaran turunan. Nah, nanti setelah Ibu memberikan shortcut kepada masing-masing kelompok dengan durasi kurang lebih 10 menit, kalian mengerjakan. Nah, kalian bisa mencari jawabannya dengan diskusi serta mencari dari modul yang sudah kalian bawa. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, ini bagikan dulu. Dan besaran pokok dan besaran turun. Oke anak-anak, dengan durasi kurang lebih 10 menit silahkan kalian mengerjakan shortcut yang sudah Ibu berikan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Please. Oke anak-anak, untuk kalian diskusi bersama kelompok kalian sudah habis ya. Nah, sekarang silahkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Bisa dimulai dari kelompok A, silahkan. Dari nomor 1. Pengukuran suatu proses membandingkan
Sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain sebagai pengukur yang dijadikan sebagai acuan. Nomor 2 bisa gantian. Besar diartikan sebagai suatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran. Besar yang dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki suatu tertentu macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, bisa. Satwa menjelaskan arti dari pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran macam satuan, yaitu MKS dan CGS. Oke, nah selanjutnya kita beralih ke kelompok B, yaitu besaran pokok. 1. Nama besaran pokok panjang, lambang besaran pokok L kecil, satuan meter, lambang satuan M. Nomor 2. Massa, lambang besaran pokok M kecil, satuan kilogram, lambang satuan kg. Nama besaran pokok waktu, lambang besaran pokok T kecil, satuan sekon, lambang satuan S. Oke, selanjutnya bisa beralih ke kelompok C, yaitu besaran turunan. Besaran turunan nomor 1, nama besaran turunan luas, lambang besaran turunan A besar, satuan turunan M kuadrat. Nomor 2, nama besaran turunan kecepatan, lambang besar turunan V kecil, satuan turunan MS-1. Oke, bisa beralih ke temannya. Nomor 3, nama besaran turunan percepatan, lambang besaran turunan A kecil, satuan turunan MS kuadrat. Nah, oke adik-adik, itu tadi hasil diskusi kalian sudah bagus. Nah, dengan kalian membuka referensi berupa buku, secara tidak langsung kalian juga belajar dari buku, sehingga kalian bisa memiliki pemahaman meskipun masih abstrak. Oh, ini maksudnya seperti apa? Nah, nanti ibu akan menjelaskan. Oke, kita akan membahas dari shortcut yang pertama, yaitu tentang definisi. Nah, tadi dari kelompok A itu kan disampaikan bahwa pengukuran itu merupakan suatu proses membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu yang lain sebagai pengukur yang dijadikan sebagai acuan. Nah, di sini pasti kalian masih bingung. Sesuatu yang diukur dengan menggunakan pengukur. Nah, gimana sih Bu maksudnya? Contohnya seperti ini. Nah, coba perhatikan. Ini adalah sebuah buku. Iya, betul. Ini adalah sebuah buku. Nah, di sini kita akan melakukan proses pengukuran. Kuncinya tadi adalah proses membandingkan sesuatu yang diukur. Berarti ini adalah yang diukur dengan sesuatu lain sebagai pengukur. Nah, kalau kita ingin mengukur sebuah buku, kita memerlukan pengukur lain, yaitu penggaris. Jadi dengan kita melihat, nah kalau di sini kan dia ada sentimeter, ada meter. Nah, kita gunakan yang satuan sentimeter. Oke. Nah, kalian bisa lihat ini kira-kira berapa? 16. Nah, 16. Inilah yang disebut dengan proses pengukuran. Jadi, dia ada yang diukur dan dia ada yang mengukur. Nah, inilah proses pengukuran. Nah, yang kedua yaitu besaran itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran yang dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Macam besaran tadi kan disampaikan ada besaran pokok dan turunan. Nah, maksudnya gimana Bu besaran? Nah, tadi kan saat Ibu mencontohkan ke kalian tadi berapa nilainya tadi? 16 cm. Nah, ini tadi yang dinamakan besaran. Kan kalau besaran itu titiknya maksudnya yang harus diingat adalah berupa angka. Oh, 16. 16 itu dia berupa besaran. Nah, yang ketiga tadi ada satuan, menjelaskan arti dari pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Jadi kalau besaran tadi itu dia angka, nah kalau satuan itu dia yang menjelaskan 16 apa? Oh, 16 cm atau 16 meter. Jadi sentimeter, meter itu dia adalah satuan. Kalau besaran itu pasti dia berupa angka. Jadi itu perlu diingat. Nah, tadi juga disampaikan bahwa di satuan itu ada MKS dan CGS. Nah, tahu nggak apa itu MKS dan CGS? Nah, kalau MKS itu diameter, kilogram, sekon, dan kalau CGS itu centimeter, kilogram, sekon. Nah, kenapa kok di sini kita menggunakan kata sekon? Karena memang untuk pengukuran itu kita standarnya internasional. Jadi bisa dikatakan bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Oke, sekarang sampai di sini bisa dipahami?
Nah, kita beralih ke besaran pokok. Oke, besaran pokok tadi kelompok B ya. Nah, di besaran pokok itu kan ada apa saja tadi? Ada Panjang, terus, massa, terus, waktu, terus, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang datar, sudut ruang. Oke, nah itu tadi contoh dari besaran pokok. Nah di situ dia ada nama besaran pokok, kemudian lambang besaran pokok, satuan dan lambang satuan. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan besaran pokok? Jadi kalau besaran pokok itu adalah besaran yang dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya apa? Dia hanya satu. Nah, bisa dilihat dari satuannya, lambang satuannya itu kan M itu kan meter. Nah, jangan terkecoh dengan KG, CD, kemudian RAD, SR itu dia jadi satu. Biasanya kalau dalam fisika itu kan kilogram itu K besar, G kecil. Itu maknanya dia menjadi satu kesatuan. Jadi kilogram. Kemudian C besar, D kecil itu candela, kandela gitu. Karena memang di sini semuanya berbasis internasional. Jadi bahasanya itu in English gitu ya. RAD, R-nya besar, A-nya kecil, D-nya kecil, itu dia menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian kita belajar ke besaran turunan. Tadi kelompok 3. Nah, besaran turunan tadi ada apa saja? Luas, kecepatan, Ya. percepatan, gaya, tekanan, Ya. usaha. Nah, di sini kalau besaran turunan itu dia besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini bisa kita lihat dari satuan turunan. Satuan turunannya itu kan contohnya di sini ada percepatan. Nah, itu kan dia satuan turunannya meter sekon min 2. Min 2 itu maksudnya dia secara dimensi itu sama saja dengan meter per sekon. Masih ingat materi tentang matematika kalau 1 pangkat min 1 itu sama dengan 1/1. Jadi kalau pangkat min itu bisa dibalik dengan per. Jadi sama saja ms min 2 itu m per s kuadrat seperti itu. Jadi nah, di sini bisa kita lihat kalau turunan itu pasti dia minimal 2. Loh Bu, ini kok di luas hanya m saja. Nah, ingat luas itu rumusnya apa kali apa? Apa? Luas panjang kali lebar. Nah, di sini kan diturunkan dari besaran pokok. Meter kuadrat kan sama dengan M kali M, benar nggak? Nah, M itu kalau di besaran pokok dia berupa panjang. Jadi dia 2 kali dikalikan. Jadi dia masuk besaran turunan. Intinya minimal itu dia ada 2. Kalau 1 itu pasti dia besaran pokok. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham? Alhamdulillah. Anak, ya karena kalian sudah paham, nah di sini Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, jangan tegang ya. Nah, evaluasi ini berguna agar untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham dari materi yang Ibu sampaikan. Oke, silahkan. Tiap anak 1 ya. Untuk mengerjakan durasi kurang lebih 5 menit bisa dimulai dari sekarang.
Oke anak-anak, untuk waktunya sudah selesai, bisa dikumpulkan ya. Terima kasih anak-anak. Nah, oke. Dari pembelajaran kita tentang pengukuran tadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya di dalam pengukuran itu tadi kan proses membandingkan sesuatu dengan sesuatu, di mana di dalam pengukuran itu dia juga terdapat besaran, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di mana di dalam besaran itu dia juga terdapat satuan. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari Dek Zainab tadi, kenapa dalam kehidupan sehari-hari kok bisa berbeda-beda Bu? Ada yang menggunakan kilogram, ada yang menggunakan gram. Nah, kalian masih ingat ini materi yang diberikan mungkin di waktu SD. Nah, kalian masih ingat tentang tangga hitungan, bukan tangga nada ya. Tangga hitungan di mana dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, kemudian sentigram, miligram, atau kilometer, hektometer sampai bawah. Nah, jadi sebenarnya kita tidak perlu bingung. Yang penting kita mampu mengkonversikan. Mengkonversikan itu bagaimana Bu? Jadi mengkonversikan itu merupakan salah satu proses cara kita untuk kita alihkan. Maksudnya gini, oh 1 kilogram itu ada berapa gram? Nah gitu. Oh kalau kita beli gula 1 kilogram itu berarti sama saja dengan 1000 gram. Jadi jangan sampai kita itu nanti kita terbohongi. Ini gula 1 kilogram 12.000 loh. Nah, kemudian loh 1 kilogram 12.000. Lah aku beli 1000 gram 12.000. Masa? Nah, kalau kita tidak paham, pastikan kita masa cuma 1 kilogram saja 12.000, dia beli 1000 gram 12.000. Kalau kita sudah punya konsep, oh kilogram sama gram itu sebenarnya sama, 1 kilogram itu dia sama dengan 1000 gram. Jadi jangan sampai kita itu terbodohi seperti itu. Jadi kita perlu mengkonversikan, kita perlu belajar. Jadi kalau kenapa kok dalam jual beli itu ada yang menggunakan kilogram, ada yang menggunakan gram? Biasanya kalau kilogram itu dia digunakan dia yang skalanya agak besar gitu. Contohnya beras beli 100 kilogram kan, beras 100.000 gram kan terlalu over gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan over bola gitu ya. Oh kita bahasa fisikanya dimampatkan, maksudnya tidak usah terlalu dibesar-besarnya. Beda lagi kalau kita beli obat. Nah, obat berapa gram, berapa miligram, oh itu biasanya kan yang ada batasan dosis. Nah, itulah kenapa dalam kehidupan sehari-hari ada yang dia menggunakan kilogram, ada yang menggunakan gram sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, sampai di sini sudah ada pemahaman? Sudah, alhamdulillah. Nah, oke, selanjutnya ini ada tugas rumah ya, tugas jadi dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, ini untuk tugasnya itu kalian seolah-olah menjadi wartawan. Nah, keren ya, seolah-olah kalian menjadi wartawan. Jadi kalian nanti silahkan pergi, bukan pergi dari rumah ya, silahkan kalian pergi ke suatu tempat yang di situ ada tentang pengukuran. Baik di penjahit, oh kalau di penjahit kan kalau kalian mau pesen baju pasti diukur ya, lengannya berapa, pinggangnya berapa, seperti itu. Atau di tempat gergajian itu kalau mau berapa. Nah, kalian menulis seperti narasi, intinya seperti jadi wartawan seperti itu untuk tugas di rumah berkaitan dengan pengukuran. Nah, oke anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Meskipun tidak hari ini, tapi suatu saat ketika kalian menjadi saudagar, pedagang, ataupun apa, kalian memahami betul tentang pengukuran. Karena terkadang kalau kita itu tidak paham tentang pengukuran, terkadang ada kecurangan atau sebagainya seperti itu. Nah, dari materi tentang pengukuran ini ada satu nasihat yang dapat kita petik, yaitu apa? Melalui pengukuran kita sebagai manusia, kita punya Tuhan kan? Tuhan kita siapa? Sebagai seorang umat muslim, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu melakukan pengukuran terhadap diri kita sendiri, yaitu introspeksi diri agar
kelak kita itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan kita introspeksi, kita mengukur aku sudah banyak berbuat baik atau belum ya. Kalau aku sudah banyak berbuat baik harus ditingkatkan, kalau kita belum banyak berbuat baik harus kita tingkatkan untuk berbuat baiknya. Karena itu tadi dari Ibu, dan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu nanti kita akan melakukan praktikum tentang pengukuran yaitu menggunakan jangka sorong. Oke. Demikian dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.